Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Atika TV, yang selalu membahas berita terbaru hari ini dan berita terupdate terpercaya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Bagaimana nasib Anies dan Ganjar? Gerindra sebut 02 ada potensi berkoalisi dengan 01 dan 03. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai kemungkinan atau potensi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Capres dan Cawapres 02, berkoalisi dengan kubu 01 dan 03 bisa saja dapat terjadi. Kami merasa bahwa insya Allah ajakan kami untuk bersama-sama membangun Indonesia ke depan di bawah pemerintah Prabowo Gibran sepertinya bukan bertepuk sebelah tangan, kata Muzani. Muzani berani mengungkapkan hal itu lantaran pihaknya telah membuka komunikasi dengan partai oposisi di kubu 01 dan 03 setelah pasangan Prabowo Gibran unggul suara dalam hitung cepat atau quick count KPU. Komunikasi dengan beberapa petinggi partai oposisi, kata Muzani, hingga saat ini masih berjalan dengan baik. Bahkan berdasarkan komunikasi yang dibangun itu, terdapat kesamaan persepsi dengan partai lain yakni ingin memajukan bangsa Indonesia. Karena sesungguhnya di antara partai juga mempunyai pemahaman yang sama tentang masa depan Indonesia, masa depan pemerintahan dalam situasi yang lebih baik, kata Muzani. Namun saat ditanya siapa saja petinggi partai yang telah ditemui, Muzani enggan memberitahu. Dia hanya berharap pertemuan dengan para oposisi tersebut bisa menghasilkan kerjasama untuk pemerintah Indonesia yang lebih kuat. Muzani juga tidak menyinggung soal masa depan Anies Baswedan Capres nomor urut 1 dan Ganjar Pranowo nomor urut 3. Apakah keduanya juga akan dirangkul atau bagaimana? Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Wacana hak angket usut dugaan kecurangan pemilu, digulirkan Ganjar, didukung Anies, Jokowi persilakan. Mencuat wacana yang mengusulkan agar hak angket DPR digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pelaksanaan pemilu 2024. Usulan tersebut datang dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar meminta dua partai pengusungnya di DPR, yakni PDIP dan P3 untuk menggunakan hak angket mereka. Dilansir dari situs resmi DPR, hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ganjar berpandangan kecurangan pemilu 2024 sudah dilakukan secara terang-terangan. Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu, kata Ganjar. Bahkan, Ganjar mendorong kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk menggunakan hak angket terkait kecurangan pemilu 2024. Ganjar menyebutkan, dibutuhkan komunikasi antara kubu pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk memuluskan wacana hak angket ini. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menegaskan, Partai Koalisi Perubahan siap mendukung hak angket yang akan digulirkan untuk penyelidikan kecurangan pemilihan umum. Anies juga menegaskan, Koalisi Perubahan solid untuk meneruskan perjuangan yang telah dimulai. Soliditas itu sempat dibahas secara langsung kepada para ketua umum partai koalisi. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, hak angket merupakan hak demokrasi sehingga tidak apa-apa jika dilakukan, yaitu hak demokrasi, enggak apa-apa, ujar Jokowi. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. TKN Prabowo Gibran yakin tidak bertepuk sebelah tangan ajak PDIP dan kubu Anies ke pemerintahan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran meyakini bahwa ajakan mereka kepada PDIP hingga kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk masuk ke pemerintahan tidak akan bertepuk sebelah tangan. Menurut Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Ahmad Muzani, Prabowo sendiri berharap bisa membangun pemerintahan secara bersama-sama dengan semua pihak. Kami merasa bahwa insya Allah ajakan kami untuk bersama-sama membangun Indonesia ke depan di bawah pemerintah Prabowo Gibran sepertinya bukan bertepuk sebelah tangan, kata Muzani. Harapan Pak Prabowo untuk bisa bersama-sama untuk membangun Indonesia dari komunikasi awal kami dengan semua parpol yang tadinya berbeda pilihan dalam Pilpres sepertinya dalam komunikasi awal kami bukan sesuatu yang bertepuk sebelah tangan, ucapnya. Muzani menambahkan, komunikasi TKN Prabowo Gibran dengan pimpinan partai di kubu Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin saat ini berjalan dengan baik. Dia mengeklaim,
komunikasi yang tengah berlangsung dalam suasana yang baik dan akrab. Karena sesungguhnya di antara kami juga mempunyai pemahaman yang sama tentang masa depan Indonesia, masa depan pemerintahan dalam situasi yang lebih baik, lanjutnya. Karena itu ketika pemilihan umum presiden hasil quick count telah diumumkan, komunikasi yang kami bangun adalah komunikasi yang produktif dan komunikasi yang komunikatif, imbuh Muzani. Berita selanjutnya, Anies yakin masuk putaran kedua Pilpres 2024, meski kalah quick count dan real count KPU tertinggal. Keyakinan itu diungkapkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyambangi posko tim hukum Amin, kedatangan keduanya untuk menyikapi dinamika Pilpres 2024. Anies dan Cak Imin meyakini pihaknya akan masuk ke putaran kedua pemilu 2024. Kata Muhaimin, "Insya Allah kami akan siap dengan seluruh proses yang berikutnya di mana tim hukum nasional akan menyiapkan berbagai langkah-langkah hukum untuk memberikan kepastian bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang memiliki kesiapan untuk masuk di putaran kedua." Anies menyebut pernyataan Cak Imin, ia menyebut pelanggaran yang ditemukan pihaknya mayoritas dilakukan sebelum pemungutan suara. Dia menyebut tim hukum nasional sudah memiliki bukti untuk dipertanggungjawabkan kemudian. Kami bersyukur tim hukum ini sampai dengan daerah itu komplete di seluruh provinsi, mengumpulkan semua data dan kami tidak akan menyampaikan informasi yang sekedar menimbulkan kontroversi. Tapi, kami ingin menyampaikan kepada semua dari temuan sementara kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS tapi problem terbesar ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS, ujar Anies. Anies mengatakan ada banyak kegiatan yang memengaruhi aktivitas di tempat pemungutan suara. Menurutnya hal itu akan menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar pra-TPS. Pra-TPS ini banyak aktivitasnya nanti detail akan ada ini yang sangat mengkhawatirkan jadi kualitas dari hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat. Di dalam temuan kami, sebagian bukan aspirasi rakyat, kata Anies. Dia menyebut masih ada aspirasi rakyat yang dipaksakan. Menurutnya kecurangan itu bukan dilakukan saat di TPS atau usai TPS. Anies menilai kecurangan dilakukan sebelum pemungutan suara. Sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan pada rakyat dan proses itu tidak terjadi kebanyakan di TPS atau sesudah TPS, tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS sebagai sebuah praktik ketidakjujuran. Ini adalah peningkatan kualitasnya, kata Anies Baswedan. Bandingkan yang dulu-dulu yang ini yang bisa mengganggu demokrasi kita. Jadi saya ingin mengajak pada seluruh rakyat Indonesia, apapun pilihan Pilpres saudara-saudara, harus sama-sama memilih Pilpres yang jujur apapun pilihannya, jelas dia.